Halo, selamat pagi teman-teman pejuang PTN tahun 2021. Salam sejahtera bagi kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael, mahasiswa semester 1, jurusan Teknik Kimia Universitas Indonesia. Jadi memang masih bisa dibilang mahasiswa baru, karena juga baru diterima Agustus kemarin, lulus lewat jalur SIMA. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi kimia yang diperlukan bagi teman-teman dalam menghadapi SBMPTN atau mandiri untuk tahun depan ya. Materinya itu energetika kimia. Jadi termokimia tingkat lanjut. Belum ke materinya, ada pendahuluan. Yang pertama adalah sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, jadi kalau di termodinamika kita mengenal 3 sistem. Yang pertama sistem terbuka, itu ada transfer massa, ada transfer energi. Yang kedua sistem tertutup, tidak ada transfer massa ya, jadi hanya transfer energi saja, dapat berupa kenaikan suhu. Yang terakhir adalah sistem terisolasi. Nah, ini tidak ada transfer massa maupun transfer energi. Ya, ini contohnya adalah storage atau sistem penyimpanan. Lalu tanda untuk kalor dan kerja. Perubahan energi itu delta E ya, rumus umumnya Q plus W. Sedangkan delta E sistem sama dengan minus delta E lingkungan, maksudnya adalah perubahan energi yang dikeluarkan oleh sistem itu juga diterima oleh lingkungan. Makanya berlawanan tanda di sini. Yang pertama, sistem menerima kalor nilai Q-nya plus, positif. Sistem membebaskan kalor nilai Q-nya negatif. Sistem menerima kerja nilai Q-nya positif. Serta sistem melakukan kerja nilai Q-nya negatif. Ya, ini aturannya ya, tanda untuk kalor dan kerja. Lalu yang ketiga, reaksi endoterm dan eksoterm. Reaksi endoterm itu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Itu delta H-nya plus, positif. Kalau eksoterm kebalikannya. Berarti delta H-nya negatif. Penentuan delta H reaksi. Nah, jadi kalau di SMA, itu penentuannya yang pertama menggunakan data entalpi pembentukan atau appendix. Nah, rumusnya tinggal delta HF sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan atau kanan kurang kiri ya. Yang kedua itu appendix energi ikat. Nah, kalau energi ikat kebalikannya, berarti kiri dikurangi kanan. Lalu yang ketiga menggunakan kalorimeter. Nah, rumusnya Q sama dengan MC delta T atau C delta T. Kalau C yang kecil itu kalor jenis, kalau C yang besar itu kapasitas kalor kalorimeter. Dan Q reaksi sama dengan min Q larutan. Nah, Q reaksinya ini Q kalorimeter. Untuk kalorimeter itu berarti P-nya tetap, delta H-nya sama dengan Q reaksi. Tetapi untuk kalorimeter bom, nah itu sistemnya tertutup, maka delta U-nya yang sama dengan Q reaksi. Nah, sekarang materi tambahan atau pengayaannya. Yang pertama adalah tambahan untuk gas ideal. Nah, jadi W sama dengan P delta V kita sudah tahu. Ini rumus termodinamika ya. Sama dengan NR delta T juga. Lalu di sini ada tambahan delta NG. Nah, delta NG itu perubahan mol gas. Jadi, kalau ada persamaan kimia, nah itu bisa dilihat dari koefisiennya atau mol yang diketahui. Ya, ini hanya berlaku untuk fasa gas ya. Jadi, yang melakukan kerja hanya fasa-fasa gas. Rumusnya yang mol produk atau koefisien produk dikurangi mol atau koefisien reaktan. Jadi kanan kurang kiri. Nah, hukum satu termodinamika kita sudah tahu bahwa delta U sama dengan Q min W. Ini yang dasarnya ya. Nah, lalu ada rumus kerja untuk mengubah fasa. Ini dari liquid ke gas ya. Jadi rumusnya minus MP kali 1 per rho G min 1 per rho L. Nah, rho G dan rho L masing-masing itu massa jenis gas dan massa jenis lelehan atau liquid. Nah, ini tambahan aja. Lalu delta H juga sama dengan delta U plus P delta V atau plus W. Yang entropi. Nah, yang kedua adalah entropi. Entropi itu apa? Nah, definisinya adalah derajat ketidakteraturan atau tingkat ketidakpastian suatu zat dalam tinjauan molekular. Nah, persamaan umum perubahan entropi itu delta S sama dengan Q-ref per T. Nah, Q-ref itu apa? Itu kalor reversible atau kalor yang kerjanya bolak-balik, yang nilainya sama. Dalam suatu sistem, Q-ref itu bisa dirumuskan sama dengan min W, minus kerja yang diberikan. Sama dengan nRT ln P2 per P1 atau minus nRT ln V2 per V1. Di mana P itu adalah tekanan dan V adalah suhu. Sudah masuk ke termodinamika sih ini. Jadi T-nya itu suhu mutlak,
Selain itu, harga delta S dapat pula ditentukan menggunakan appendix delta S pembentukan. Jadi seperti halnya delta H. Nah, ini ada juga sebenarnya. Jadi bisa diketahui di soal datanya, kita tinggal cari delta S reaksi. Lalu harga delta S juga dapat ditentukan dengan persamaan lain. Menurut kondisi termodinamik tertentu, kita akan lihat nanti. Semakin acak kondisi sistem, entropinya naik, dan berlaku sebaliknya. Jadi kalau semakin teratur, entropinya turun. Lalu yang kedua, entropi alam semesta terus meningkat. Nah, karena terus terakumulasi. Yang kedua adalah energi bebas Gibbs. Apa itu energi bebas Gibbs? Definisinya adalah potensial termodinamik yang digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan suatu sistem termodinamika pada tekanan dan suhu tertentu. Nah, persamaan umumnya adalah delta G sama dengan delta H min T delta S. Di mana delta H itu perubahan entalpi, delta S-nya perubahan entropi. Selain itu, harga delta G dapat pula ditentukan dengan menggunakan appendix, seperti halnya delta H dan delta S. Nah, appendixnya ini biasanya diketahui pada suhu tertentu. Biasanya 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Juga dapat ditentukan dengan persamaan lain sih menurut kasus tertentu. Nah, contohnya delta G sama dengan min RT ln Kp. Ini jika diketahui reaksinya kesetimbangan. Jadi ada nilai Kp, konstanta kesetimbangan tekanan. Nah, aturannya adalah jika delta G bernilai negatif atau delta S-nya positif, itu reaksinya spontan. Jadi tidak perlu diberikan kalor atau kerja, dia akan langsung terjadi ya. Sedangkan kalau positif dia kebalikannya. Lalu jika delta G-nya bernilai 0, reaksinya setimbang. Kalau delta S-nya 0, sistemnya tunak. Tunak di sini artinya steady itu sama halnya setimbang sih. Lalu ada termodinamika, ya ini rumus-rumusnya tidak bisa saya jelaskan semua karena keterbatasan waktu ya. Ini untuk catatan saja. Nah, di mana W itu usaha, nanti Q-nya kalor, delta U-nya perubahan energi dalam. Lalu delta H-nya entalpi, C itu kapasitas kalor-kalorimeter, delta S, delta G, dan delta H tadi sudah dibahas ya. CP itu adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap. Nah, jadi kalau tekanannya tetap, ada nilai CP di situ. Kalau CV itu pada volume tetap, bedanya di situ. Nah, gamma itu yang dipakai pada adiabat. Nah, itu adalah tetapan Laplace. Nah, rumusnya tinggal CP per CV. Tetapan Laplace bisa nilainya macam-macam. Nanti ada 1,67, 1,4, dan lain-lain. Tergantung kondisi. Lalu ada nilai R, itu konstanta gas ideal. Rumusnya CP min CV. Itu sama dengan 8,314 atau 0,082. Beda satuan aja ya sini. Lalu diagram energi potensial untuk reaksi exo-endo. Nah, ini juga hafalan sih sebenarnya. Ini buat jaga-jaga aja. Lalu kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini nomor 1. Agar reaksi menjadi spontan, keadaan manakah yang harus benar? Pilihan pertama, delta H harus negatif. Delta H harus negatif. Yang kedua, delta H harus positif. Yang ketiga, delta S harus negatif. Yang keempat, delta H min T delta F. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa nilainya itu sama dengan delta G ya. Delta G-nya positif, yang delta G-nya negatif. Nah, di slide yang saya bahas sebelumnya, itu tidak dikatakan bahwa nilai delta H-nya itu harus positif maupun negatif. Jadi pilihan yang atas ini kita coret. Lalu lihat nilai delta S-nya negatif. Nah, nilai delta S-nya itu negatif, itu justru reaksinya akan tidak spontan, bukan spontan. Karena kalau spontan dia harusnya positif, ya kan? Jadi ini salah. Nah, tinggal lihat delta G-nya. Delta G-nya yang positif atau negatif nih. Nah, di slide sebelumnya tadi juga sudah dibahaskan bahwa nilai delta G-nya agar spontan harus negatif. Jadi yang benar adalah jawaban yang E. Nomor 2. Di bawah ini adalah produksi NH3 dalam reaksi N2 plus 3H2 setimbang dengan 2NH3. Jika diketahui bahwa pada 25 derajat Celcius nilai Kc-nya 3,5 kali 10 pangkat 8 dan delta H reaksinya min 92,2 kJ per mol, maka pernyataan di bawah ini adalah salah, kecuali Reaksinya seperti ini ya. N2 tambah 3H2 setimbang dengan 2NH3. Kc-nya pada 25 derajat Celcius nilainya 3,5 kali 10 pangkat 8.
delta H-nya minus 92,2 kJ per mol. Sekarang kita lihat pernyataan yang A. Jika temperaturnya naik, maka produksinya meningkat. Nah, sekarang kita lihat dari nilai delta H. Delta H-nya ini minus, berarti dia eksotermis, ke kanan eksotermis. Artinya, jika produksinya ingin meningkat, maka justru kita harus menurunkan suhunya agar reaksinya itu berjalan secara eksotermis. Nah, tapi di sini temperaturnya naik. Kalau temperaturnya naik, maka justru reaksinya akan ke kiri dia, ke arah reaktan, bukan ke arah produk. Jadi yang A salah ya. Lalu yang B, proses produksinya disebut proses Born-Haber. Salah ya, karena proses pembuatan NH3 ini namanya bukan Born-Haber, tapi Haber-Bosch ya. Jadi harusnya Haber-Bosch. Ini hafalan ya, hafalan. Lalu kita lihat yang C. Reaksinya endotermik, salah. Karena delta H-nya negatif, dia eksotermis. Yang D, perlu tambahan katalis. Pada reaksi Haber-Bosch memang diperlukan katalis. Jadi yang D ini benar. Ini juga hafalan ya. Lalu kita lihat yang E. Kerja sistem adalah 0. Nah, kita lihat dari fasa-fasa pada produksi NH3 ini. Nah, N2 ini fasanya gas ya. Ini gas, ini juga gas. Nah, kita lihat efisiensi produk. Produknya 2. Nah, koefisien gas yang reaktan itu 3 ditambah 1. Jadi 4 ya. Nah, jadi apakah sama dengan 0? Ya tidak, karena 2 sama 4. 2 dikurang 4 itu minus 2. Nah, jadi tidak sama dengan 0 kan selisih koefisiennya. Nah, maka kerjanya tidak 0. Jadi yang E ini salah. Jadi yang benar adalah D. Perlu tambahan katalis. Nomor 3, reaksinya telah ditampilkan dan diberikan juga data delta HF dan S-nya. Maka nilai perubahan energi bebas Gibbs untuk reaksi 1 adalah, untuk nomor 3, di sini ada 2 reaksi ya. Yang pertama, itu reaksi KOH dengan CO2. Lalu reaksi yang kedua adalah reaksi KOH dengan gas N2 ya. Nah, lalu dikasih data delta HF dan S-nya. Disuruh menentukan delta G untuk masing-masing reaksi 1 dan 2. Jadi kita ingat lagi bahwa rumus delta G itu delta H min T delta S. T-nya ini suhu mutlak ya. Suhu mutlak. Soal diketahui 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, maka kita cari dulu untuk reaksi 1 itu delta HF, delta H reaksinya. Berdasarkan data artinya itu minus 1151 dikurangi 285,83 dikurang 2 kali 0,37 ditambah minus 9393,509. nah nanti hasil akhirnya akan didapatkan nilai delta H-nya sebesar minus 78,581 ya. Ini kilojoule. Lalu di situ ada juga data S-nya. Berarti delta S sama aja ya prinsipnya seperti menghitung delta H. Jadi yang K2CO3 dulu ditambah dengan H2O baru dikurangi 2 kali KOH delta S-nya sebesar minus 183,93 joule per Kelvin, lalu diubah ke kilojoule jadi min 0,18393 kilojoule per Kelvin. Jadi kita hitung dulu ya delta G-nya. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Delta H-nya min 78,581 kilojoule dikurangi T-nya 298 dikali 0,18393 nanti dapat sebesar minus 133,392 kilojoule. Ini nilai delta G-nya ya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat berjuang.